Bismillahirrahmanirrahim. Dalil haramnya alat musik. Di antaranya dari Al-Quran, kemudian dari Al-Hadis. Apabila Al-Quran, dari Al-Quran ada beberapa ayat, ya, ayat yang paling tegas dalam surat Luqman, kalau nggak salah ayat 6, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia, ada yang membeli lahwal hadis, perkataan sia-sia. Liyudhil an sabilillah, untuk menyesatkan manusia. Manusia dari jalan Allah. Lahwal hadis dalam ayat ini, ya, semua sahabat yang menafsirkan ayat hadis ini, semua sahabat dan tabi'in yang menafsirkan ayat ini sepakat lahwul hadis sama dengan al-ghina, nyanyian. Ya. Di antaranya dari sahabat, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah. Adapun tabi'in sangat banyak. Tabi'in di antaranya Mujahid, ya. Kemudian Qatadah, Makhul, kemudian di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Ikrimah. Rata-rata di antaranya murid dari, ada sebagian murid Ibnu Mas'ud, ada sebagian murid Ibnu Abbas, ya. Taib. Sehingga Asy-Syaukani dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan ini adalah pendapat qaul sahabat wa tabi'in. Dia mengatakan lahul hadis ditafsirkan dengan nyanyian, ya, dengan nyanyian, ghina adalah perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya. Kalau kita mau ngambil zahir tafsiran para sahabat, kita bilang nyanyian haram secara mutlak. Tapi kita harus tafsirkan apa maksud nyanyian yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah, para sahabat yang lain. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, wallahi innahu ghina, demi Allah ini adalah nyanyian yang dimaksud dengan lahwal hadis yang menyalahkan manusia. Ini adalah nyanyian. Siapa yang lebih tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling ahli tafsir kalau bukan para sahabat? Setelah para sahabat, siapa yang paling ahli tafsir? Para tabi'in. Benar ada tafsiran lain dari lahul hadis, ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nadhr bin Harith, orang musyrik dahulu ketika dia ingin melahirkan orang dari Al-Qur'an, maka dia bawakan kisah-kisah mungkin dari India, dari mana, supaya orang tidak dengar Al-Qur'an tapi dengar ceritanya. Itu salah satu tafsiran, itu benar. Ini ayat ini umum mencakup segala perkara yang melalaikan, tetapi sepakat ulama bahwasanya nyanyian masuk dalam tafsiran ayat ini. Karena sebagian orang berkilah, ya Ustaz, ini tafsirnya ada 4 tafsiran, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang iya. Tetapi meskipun mereka sebut 4 tafsiran, sepakat bahwasanya nyanyian masuk dalam ayat ini. Dan ini tafsiran para sahabat dan tabi'in. Ini perkataan para sahabat dan tabi'in. Terus kita mau pakai perkataan siapa lagi? Nyanyian, ya. Apa ini maksud nyanyian di sini? Baik. Maksud nyanyian al-ghina
Tadi kita sudah jelaskan nyanyian ada yang haram, ada yang halal ya. Adapun nyanyian Arab ya tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ulum bahwasanya nyanyian Arab tidaklah haram tapi dia makruh. Nyanyian hukumnya makruh tapi masih namanya makruh itu masih boleh. Masih dalam koridor boleh ya. Makruh itu masih dalam koridor boleh tapi tidak sampai bayyinul haram, tidak sampai haram kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan yang maksudnya nyanyian di sini adalah nyanyian bisa nyanyian dengan alat musik kata Ibnu Rajab disebutkan di Fathul Bari atau nyanyian tadi menggunakan nada-nada yang diciptakan oleh orang-orang ajam non Arab, nada-nada yang buat orang lalai. Mungkin naik turun meskipun tanpa musik hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Sehingga makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yumbitun nifaq. Al-ghina yumbitun nifaq bahwasanya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan. Benar kemunafikan dan ini kita bilang mereka sahabat, mereka lebih ngerti ya. Lebih ngerti tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya ghina di sini bukan secara mutlak ya sebagaimana tadi saya jelaskan pada tafsilan yang pertama, perincian yang pertama, tapi al-ghina di sini ditafsirkan oleh Ibnu Rajab ketika Ibnu Mas'ud mendapati orang-orang ajam yaitu orang Arab, Romawi, Persia yang mereka sudah punya alat musik tentunya. Ketika mereka masuk Islam, mereka buat nyanyian ya, dengan alat musik maka Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah ghina, maksudnya ghina yang dinyanyikan dengan alat musik. Atau tadi zahir dari perkataan Ibnu Rajab dia menafsirkan juga maksudnya nyanyian di sini adalah nyanyian yang seperti bukan nyanyian Arab tetapi nyanyian ajam yang nadanya benar-benar melalaikan, membuat orang fly. Ini ayat yang jelas. Ada ayat-ayat yang lain juga, ayat-ayat yang lain ya. Kalau ini nas ya, ayat yang tegas. Ada ayat lain juga menyatakan bahwasanya musik itu haram seperti diantaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala wastafzis man istata'ta minhum bisauti dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, sesatkanlah siapa yang kau mampui dari anak Adam anak-anak Adam dengan suaramu ya. Yang benar, iblis menyesatkan dengan berbagai macam cara, di antaranya iblis menyesatkan dengan suara, tetapi suara di sini yang benar, tafsiran yang benar adalah segala hal yang melalaikan, ya. Apakah dengan dakwah yang tidak benar, apakah dengan apa saja. Tetapi sebagian tabi'in menafsirkan suaramu dengan al-ghina, ya. Kalau saya tidak salah ingat tafsiran Mujahid, ya, salah seorang tabi'in. Kalau tidak salah Mujahid ya menafsirkan bisautik dengan suaramu adalah dengan al-ghina, nyanyian. Sehingga para ulama juga berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya musik itu haram. Di antara juga mereka berdalil dengan ayat-ayat lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Furqan walladzina la yashhaduna az-zura, itu orang-orang di antara ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri ibadur rahman yaitu dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Zur itu apa? Sesuatu yang dihiasi, sesuatu yang dihiasi. Di antara para tabi'in ada yang menafsirkan maksudnya adalah nyanyian, al-lagu, nyanyian. Jadi bukan cuma nyanyi. Ini lebih apa sifat ibadur rahman bukan mereka bukan cuma tidak nyanyi, tapi bahkan tidak menghadiri acara nyanyian. Ya. Bukan hanya mereka tidak bernyanyi, bahkan
mereka tidak menghadiri acara nyanyian. Demikian juga ayat yang lain, ya. Seperti dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Jika mereka mendengar hal yang melalaikan, mereka berpaling, maka mereka berpaling. Maksudnya yang melalaikan di antaranya kata sebagian salaf yaitu al-ghina, nyanyian. Taib ini adapun ayat-ayat yang ayat-ayat lain saya bilang ini masih ada kemungkinan, tapi ayat yang pertama sangat jelas sebagai tafsiran para sahabat, lengkap semua sahabat dan tabi'in sepakat bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian. Adapun hadis, ya. Hadis-hadis ada sekitar 6 hadis disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahrim ala Tarb, ya. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Al-Bukhari. Ya. Saya bacakan hadisnya, ya. Hadisnya ma'ruf tentu, la yakuna aqwam min ummati. Tapi saya ingin bacakan dari Sahih Al-Bukhari, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, di jilid 7 ayat 106, 106 kata Imam Bukhari, bab ma jaa fi man yastahillul khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi. Bab tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamakannya dengan selain nama khamr. Lihat, Imam Bukhari sedang buat sebuah bab. Dan kita tahu bahwasanya fiqhul Bukhari fi tabwibihi, fikih Imam Bukhari itu berdasarkan bab-bab yang dia buat. Sekarang dia sedang membuat suatu bab, kemudian dia berdalil, dan dalilnya harus hadis yang sahih menurut Imam Bukhari, hadisnya sahih menurut Bukhari. Dan dia berkata, wa qala Hisham bin Ammar, berkata Hisham bin Ammar. Di sini Imam Bukhari tidak mengatakan haddatsani, tapi dia mengatakan wa qala. Dan kalau dalam ilmu hadis disebut hadis muallaq. Nah, di sinilah Ibnu Hazm rahimahullah berusaha mendhaifkan hadis ini dengan mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dengan ta'liq, tidak mengatakan haddatsani dan hadisnya dhaif. Dibantah oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari, ya, tersambungkan dengan Hisham bin Ammar. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang bukan melewati Al-Imam Bukhari tapi melewati yang lain melalui Hisham bin Ammar. Dan bahkan banyak riwayat-riwayat yang langsung menyambung kepada di atas Hisham itu Sadaqah bin Khalid. Intinya hadis ini sahih. Hadis ini sahih dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini. Yang tidak menyebutkan hadis yang lain. Perhatikan sini, beliau tidak menyebutkan hadis yang lain dalam bab ini kecuali hadis ini. Beliau berkata, wa qala Hisham bin Ammar qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsana Atiyah bin Qais Al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari. Wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya sahabat ini Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun. Akan ada dari umatku suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira, yang mereka menghalalkan al-hira yaitu zina, wal harira menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, wal khamra menghalalkan khamr, wal ma'azib dan menghalalkan alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, akan ada suatu kaum yang mereka singgah di samping gunung, samping bukit, yaruhu alaihim bisarihatin lahum, kemudian kambing-kambing mereka, ternak-ternak mereka digembalakan. Ya'tihim al-faqir lihajatin. Terus ada seorang fakir datang kepada mereka, ada keperluan, fayaqulun. Maka orang-orang ini berkata kepada fakir tersebut, irji ilaina ghadan, kembalilah kepada kami besok. Fayubayyituhumullah wa yada'ul alam. Namun pada malam hari tersebut Allah timpakan adab kepada mereka, Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka. Wa yamsahu akharin kiradatan khanazir, dan Allah merubah sebagian mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya
alat musik itu haram dari beberapa sisi. Pertama bahwasanya Nabi mengatakan dalam rangka mengingatkan, la yakunanna akan ada min ummati aqwamun dari umatku suatu kaum, ya. Ini peringatan ya. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda mukjizat Nabi, Nabi menyebut tentang perkara yang terjadi masa depan. Di antara tanda hari kiamat adalah orang menghalalkan musik, ya. Dari umatku, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi belum ada yang mengharamkan musik, ya. Mungkin Romawi, Persia mereka sudah haramkan musik dari dulu, tapi Rasulullah berbicara tentang umatnya. La yakunanna aqwamun min ummati. Akan ada dari umatku satu kaum yang mereka istilah hira menghalalkan zina. Kita bilang siapa sih umat Muhammad mengharamkan zina? Kita ternyata baru-baru ada seorang mahasiswa atau dosen IAIN yang kemudian menghalalkan zina yang baru-baru heboh, ya. Yang tidak kita bayangkan ternyata memang benar-benar ada dengan berbagai macam dalih, ya. Ternyata ada dari umat Muhammad yang menghalalkan zina, yang penting cocok sama cocok, yang penting bukan istri orang, ya. Enggak apa-apa, bukan namanya zina, ya. Bukan namanya zina waliyadzubillah, ya. Jadi boleh, ya. Jadi ternyata ada. Ini tanda-tanda mukjizat Nabi, tanda hari kiamat, dan ternyata ada di zaman kita orang Indonesia yang kemudian menghalalkan zina. Mudah-mudahan dia bertobat, ya. Silhila wal harira, kemudian mengharamkan kain sutra bagi laki-laki, dan itu sudah banyak, ya, orang-orang yang kemudian mengatakan sutra halal bagi laki-laki. Wal khamra, menghalalkan khamar, dan Imam Bukhari tadi mengatakan tentang orang yang bab fiman yastahilul khamr, tentang orang yang menghalalkan khamar wa yusammihi bi ghairi ismihi, dan menamakan khamar dengan nama yang lain. Apakah dibilang ini minuman kesehatan atau minuman ruhani atau apalah, macam-macam mereka namakan. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Alat musik. Jadi Rasulullah menggandingkan 4 perkara. Zina, alat sutra, kain sutra bagi laki-laki, kemudian bir dan alat-alat musik. Ini semuanya haram. Ini menunjukkan kata Nabi yastahillun, akan menghalalkan, berarti hukumnya haram. Kemudian juga di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada suatu kaum, entah apa yang mereka lakukan, apakah mereka berzina, apakah mereka menghalalkan sutra atau mereka minum khamar, tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka, dan sebagian mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Mereka melakukan perkara-perkara yang haram yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi, 4 perkara yang haram. Ini dalil sangat tegas bahwasanya musik itu haram, dan al-ma'azif dengan kesepakatan para ulama adalah alat musik. Alat musik. Taib.